buang air di wadah. Dan abis itu langsung dibuang gitu aja keluar rumah. Gong Farmer's role was to remove human excrement from cesspits and privies. Masyarakatnya buker bareng-bareng sambil ngegosip atau ngediskusiin sesuatu. Jadi, gue baru mendapatkan fakta kalau ternyata banyak yang suka nonton video gue sambil poker. Gue nggak tahu nih video gue jadi bikin lancar apa gimana ya. Nah, buat lulu pada nih yang suka meluangkan toilet time-nya buat nonton gue bikinin nih satu video spesial. Video soal sejarah perjambanan duniawi. Jadi, buat yang masih di luar toilet nih, ayo masuk ke toilet dan kita nobar nih dari toilet rumah masing-masing. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah perkembangan toilet di dunia di Learning by Googling. Kalau kita ngomongin sejarah toilet sama sistem pembuangan kotoran, sama sistem sanitasi, ternyata peradaban-peradaban kuno di dunia udah punya teknologi perjambanannya masing-masing. Di Mesopotamia misalnya, masyarakat di kota-kota Mesopotamia, biasanya di rumahnya, mereka punya satu ruangan khusus buat ngejamban. Bentuk toiletnya masih simpel banget, kayak cuma lobang aja, yang di samping kanan sama kirinya tuh dikasih alas atau dudukan dari tanah liat gitu, buat tempat kaki pas lagi jongkok. Terus, dari lobang toilet tadi, itu tuh disambungin pakai pipa-pipa dari tanah liat ke saluran pembuangan. Jadi, kotoran dari tiap-tiap rumah bakal masuk ke satu saluran pembuangan khusus. Ini kan keren ya. Tahun 3000-an sebelum Masehi, udah kepikiran bikin sistem kompleks cuma buat berak doang. Mantap. Nah, kalau toilet di Mesir kuno beda lagi nih. Di sana, air tuh bisa dibilang sesuatu yang cukup mahal dan langka. Bahkan kalau bisa, air tuh nggak boleh sekali pakai. Sayang, pakainya kalau bisa tuh harus berkali-kali. Misalnya kita abis mandi nih. Nah, air yang barusan kita pakai mandi, itu tuh bakal ditampung lagi buat nyiramin tanaman di kebun. Langka kan soalnya air di sana kan, jadi harus hemat. Nah, karena keterbatasan air ini, toilet di Mesir kuno tuh bentuknya jadi cuma tempat duduk yang dilobangin di bagian pantatnya aja. Dan di bagian bawahnya, ditaruh wadah yang dikasih pasir. Jadi berasa kayak kucing, jir. Terus, abis orangnya kelar buang hajat, kotoran dia tuh bakal ditunggu sampai kering. Baru abis itu dia buang. Tapi ini nggak berlaku ya buat kaum bangsawan ya. Kalau kaum bangsawan, mereka nggak perlu tuh nunggu dan ngebuang sendiri kotorannya. Mereka tinggal nyuruh pembantu mereka buat bersihin kotoran bekas mereka. Gelinjir. Terus toilet yang unik lagi tuh ada di Cina zaman dulu. Waktu zaman dinasti Han, antara tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Jadi di zaman itu, masyarakat Cina, khususnya petani-petaninya, mereka nih bakal manfaatin kotoran manusia buat keperluan pakan ternak. Jadi mereka pada bikin bangunan toilet di atas kandang ternak mereka. Kayak di atas kandang babi misalnya. Nanti, kotoran manusia yang udah jatuh ke kandang babi ini bakal dimakan sama si babi. Terus kotoran si babinya sendiri bakal dikumpulin buat dijadiin pupuk. Dan ini sebenarnya yang gini nggak cuma kotoran babi ya. Kotoran manusia dari toilet umum di seluruh penjuru Cina juga waktu itu bakal ditampung dan diolah jadi pupuk. Ini prinsipnya kayaknya nih jangan ada yang mubazir. Semua harus bisa kepake. Dan model toilet kayak di Cina ini juga, ini tuh banyak diaplikasikan di kawasan-kawasan lain di Asia juga waktu itu. Jadi bisa dibilang pemanfaatan kotoran ini sama. Antara dijadiin makanan ternak dulu, baru abis itu baru dijadiin pupuk, atau langsung dikumpulin dan dijadiin pupuk. Gitulah kira-kira kalau di Cina dan kawasan-kawasan Asia lainnya. Udah mulai nyium bau-bau aneh. For centuries, peasants in Asian cultures, from Vietnam to China, have been defecating into communal latrines and spreading the contents on their fields as fertilizer. Tapi uniknya toilet di Cina tadi tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama toilet di zaman Romawi kuno. Di Romawi kuno ada satu jenis toilet yang unik banget ini sumpah. Namanya latrina publica, yang artinya toilet umum. Bedanya sama toilet umum zaman sekarang apa?
Kalau toilet umum sekarang kan walaupun isinya tuh banyak kloset, tapi kan tetap disekat-sekat ya. Jadi tetap berasa private. Nah, kalau latrina publika, lu lihat aja nih bentuknya nih. Nah, kelar gak tuh? Iya, ini tuh bener-bener satu ruangan besar dan klosetnya tuh nggak pakai sekat. Klosetnya malah terbuat dari bangku panjang yang udah dibolong-bolongin. Buat klosetnya, buat tempat buang airnya. Terus di tengah-tengah ruangan itu, di antara kloset-kloset panjang itu, di tengah-tengahnya ada bak air sama gayung dari kayu. Buat nyiram kotorannya kalau udah kelar. Jadi intinya, di masa Romawi kuno tuh udah umum banget. Masyarakatnya bokar bareng-bareng sambil ngegosip atau ngediskusiin sesuatu. Kok gua ngebayanginnya awkward ya? Terus, latrina publika ini bisa dibilang waktu itu bener-bener jadi andalan utama perjambanan zaman itu. Terbukti dari datanya The British Association of Urological Surgeons yang nyebut kalau di tahun 315 Masehi, kurang lebih ada 144 latrina publika di seluruh Roma. Dan biasanya satu latrina publika ini nih bisa nampung sampai 20 orang sekaligus. Ini kebayang nggak lu? Misalnya lu lagi diare nih, lu kebelet, lu masuk toilet, dan di dalamnya ternyata udah ada orang yang lagi nongkrong juga sambil ngobrol-ngobrol. Lu brot-brot aja udah di situ, sambil orang-orang ini tetap asik ngobrol. Anjir, ngebayangin aja malu gue loh. Afternoon, gents. Afternoon, Marcus. Oh, this is Sextus, by the way, my cousin. First visit to the city. Oh, wonderful. Well, take a seat. Okay, thanks. Nah, sama kayak di Mesopotamia yang kita bahas di awal tadi, masyarakat Romawi juga ternyata ngebangun jalur air khusus buat ngalirin kotoran keluar dari dinding kota. Kok pada pinter bikin saluran pembuangannya? Nah, kalau menurut Francis Deloreye, profesor teknik sipil, konstruksi, dan lingkungan di North Carolina State University, dia bilang, peradaban-peradaban yang ngembangin sistem pembuangan yang kompleks itu biasanya tuh punya kepercayaan di agamanya. Kepercayaan yang larang mereka buat buang air deket sumber air minum atau deket tempat tinggal. Nah, faktor kepercayaan inilah yang menurut si profesor jadi salah satu alasan kuat yang bikin mereka akhirnya ngembangin sistem sanitasi. Oh, untung pada beragama ya. Nah, sayangnya di Eropa sendiri, teknologi dan sistem sanitasi yang harusnya makin lama makin berkembang nih, ternyata malah sempat ngalamin kemunduran. Kapan tuh? Jadi waktu itu kan peradaban Romawi ini mulai ngalamin kemunduran, sampai akhirnya runtuh di tahun 476. Nah, di masa inilah bisa dibilang perkembangan toilet di Eropa nih jadi ngalamin kemunduran. Ketika peradaban Eropa masuk ke era Dark Age. Jadi kalau di masa Romawi sistem sanitasinya tuh udah kompleks dan rapi, abis Romawi runtuh, menurut Non-Fiction Minutes, orang-orang di sana tuh malah jadi nggak punya toilet yang nyambung ke saluran pembuangan khusus. Toilet-toilet waktu itu, yang biasa disebut gong atau gong pit, cuma dibangun di atas galian tanah yang dipakai buat nampung si kotoran. Jadi kalau misalnya gongnya, misalnya si tempat penampungan kotorannya ini udah penuh, nanti bakal ada orang-orang yang disebut gong farmer, yang kerjanya tuh ngosongin dan ngebuangin si kotoran tadi ke tempat pembuangan lain di luar kota. Wah, gue jadi ngerasa pilihan karir yang paling berat di masa itu ya, gong farmer nih. Gila. Gong farmers' role was to remove human excrement from cesspits and privies and transport the waste outside the city's boundaries to official waste sites. They were only allowed to work at night, so the public wouldn't be exposed to the sights and smells of their work. Terus, masih menurut The British Association of Urological Surgeons, di abad pertengahan di masa Dark Age ini, umum banget orang buang air di wadah. Dan abis itu langsung dibuang gitu aja keluar rumah. Entah dibuang lewat pintu atau bahkan dari jendela. Jadi kalau misalnya lu lagi ngebuang kotoran lu nih, terus kebetulan ada orang deket situ lagi jalan dan kecipratan, ya udah, nasib. Ya mungkin toilet yang agak mendingan yang ada di abad pertengahan tuh cuma toilet yang disebut gardrobe ini kali ya. Apaan tuh gardrobe?
Gardrop tuh semacam toilet yang biasanya letaknya tuh di kastil. Jadi di dalam gardrop ini tuh bakal ada semacam kloset yang bawahnya tuh ya bolong, los aja gitu udah ke bawah. Ya kayak di gambar inilah contohnya lah. Jadi kalau kastilnya muter ke atas, itu biasanya gardropnya juga kelihatan muter tuh, kayak gini. Nggak saling ngalangin. Jadi kotorannya semuanya bakal jatuh ke bawah. Nggak ada yang jatuh ke gardrop lain di bawahnya. Nggak akan kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang gardrop ini mendingan? Karena di bagian bawah gardrop ini masih ada tempat penampungan kotoran khusus yang bakal rutin dibersihin sama para pembantu di kastil atau bisa juga sama para gong farmer tadi. Jadi ya beda sama rakyat jelatanya yang kotorannya main lempar di depan rumah kan. Tapi kalau menurut Smithsonian Magazine, gardrop ini juga bisa jadi titik terlemah buat pertahanan sebuah kastil. Karena musuh bakal susah kedeteksi kalau mereka masuk lewat situ. Tapi ya kalau gue sih males ya. Masuk lewat lubang toilet, ngapain coba? Apalagi kalau ternyata di gardrop yang kita pilih ternyata ada orangnya lagi nongkrong. Terus gue nih sebenarnya sempat baca dulu. Ada tempat penampungan gardrop yang udah terlalu full, udah lama nggak dibersihin. Akhirnya tempat penampungannya ini dindingnya jebol. Dan ya udah, satu kota itu semuanya jadi banjir jamban. Aduh. Tapi gue lupa waktu itu gue bacanya di mana. Gue nyari-nyari lagi udah nggak ketemu. Jadi mungkin lu yang tahu tentang kejadian itu, silakan komen. Terus di akhir abad pertengahan, di kalangan bangsawan mulai terkenal juga tuh kloset duduk yang bahannya dari kayu dan lubangnya biasanya dikasih penutup. Nah, toilet model ini nih biasanya nih dibikin portable, dibikin bisa dibawa kemana-mana. Dan karena yang punya toilet portable ini biasanya kaum bangsawan, jadi mereka pastinya juga punya pembantu yang khusus ngurusin toilet portable-nya. Pilihan karir yang menantang ya. Atau kita bisa ngambil contoh di era Raja Henry VIII misalnya. Waktu itu, setiap anak bangsawan punya kemungkinan buat diangkat jadi Groom of the Stall. Apaan tuh? Groom of the Stall tuh jabatan yang semacam kayak asisten pribadi raja, tapi khusus urusan kebersihan sama buang hajatnya raja. Jadi job desk dia tuh mulai dari ngontrol makan raja, ngelepasin pakaian raja sebelum raja mandi, ngurusin toilet portable pribadi raja, nyiapin air mandi raja, nyiapin anduk, dan yang paling edan nih, nyebokin raja. Nyebokin King Henry VIII. Aduh. Gue dengernya aja geli banget gila. Mungkin lu ngedenger job desk yang terakhir tadi juga ngerasa geli banget ya kayak gue tadi. Tapi kalau misalnya lu waktu itu diangkat jadi Groom of the Stall, lu bakal digaji gede banget dan dapat keuntungan layaknya bangsawan kerajaan. Wah, mulai menarik nih. Makanya waktu itu bangsawan-bangsawan di sana banyak yang ngarep banget nih dapat kerjaan ini. Nggak apa-apa deh gue nyebukin raja. Yang penting posisi gue di masyarakat meningkat. Gitu kali ya mikirnya ya. Jadi gimana? Apakah lu tertarik? Apakah pekerjaan ini bayarannya sesuai sama job desk-nya? Atau ini lu nggak akan pernah nerima ini? Silahkan komen. Now, this might sound like it was the least desirable job in the whole of Tudor England, but in fact, the opposite was true, because that gave you unrivaled, untrammeled access to the king. Nah, setelah toilet-toilet kuno tadi, konsep toilet modern sendiri yang jadi cikal bakal toilet sekarang, itu tuh baru muncul di tahun 1596. Waktu itu, seorang pengurus istana Inggris sekaligus anak baptis Ratu Elizabeth I, Sir John Harington, bikin inovasi toilet pakai flush, khusus buat Ratu Elizabeth. Tapi tetap, toilet yang dikasih nama Ajax ini masih punya kekurangan. Yang pertama, dia butuh cukup banyak air. Terus yang kedua, walaupun udah bisa di-flush, tapi bau dari kotorannya tuh masih bisa kecium. And this was a big wooden commode with a sort of a seat you sit on, and when you finished, you pulled up a handle, and that allowed water to run through from the cistern behind into the container underneath and then out through pipes into the garden. Sampai akhirnya di tahun 1775, desain toilet Harington tadi disempurnakan sama penemu dari Skotlandia bernama Alexander Cumming. Desain pipa es yang ada di toilet dan wastafel yang kita tahu sekarang, ini tuh dia yang nemuin.
Alexander Cumming yang nemuin. Dan baru di akhir abad ke-19, Thomas Crapper, seorang ahli saluran air dari Inggris, mempopulerkan toilet yang ada flushnya. Dan sama dia, toilet ini nih dijual secara besar-besaran. Kalau menurut histori, meskipun Thomas Crapper ini bukan penemu sistem flush di toilet, tapi dia jadi orang yang nemuin sistem pengisian air Bellcock yang masih dipakai sama toilet zaman sekarang. Wah, panjang juga ya sejarah perjambanan ternyata ya. The entire operation is triggered by this seemingly simple S-curve of porcelain pipe. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang sejarah toilet di dunia. Sejarah perjambanan. Gimana kalau menurut lo? Toilet yang mana nih yang jadi favorit lo? Boleh komen ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.